Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami semua anak-anak-Mu ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Ya Bapa, maafkan ketidakpatutan hidup kami. Apa yang kami buat salah di hadapan Bapa, kami mohon pengampunan Bapa, supaya ketika kami berada di hadapan Bapa, oleh pengampunan-Mu ya Allah, kami dipandang layak di hadapan-Mu. Bapa yang Maha Kudus, hamba-Mu ini hanyalah alat
yang tidak akan dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Oleh sebab itu hamba mohon belas kasihan-Mu, penuhilah hamba dengan hikmat surgawi. Roh Kudus Tuhan mengurapi hamba. Roh Kudus Tuhan menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba, supaya setiap kata yang hamba ucapkan itulah kebenaran yang Bapa kehendaki. Dan biarlah lewat kebenaran itu semua kami yang mendengarkan, kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari, ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, itu berarti manusia ada di pihak kuasa kegelapan. Manusia saat itu menjadi sekutu kuasa kegelapan. Karena apa? Karena saat itu manusia lebih memilih untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis daripada menuruti apa yang dilarang oleh Allah. Nah, saudaraku, seharusnya akibat dosa itu manusia akan mati dan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Tetapi oleh belas kasihan Allah Bapa di sorga, semua manusia dipanggil untuk kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Lewat penebusan yang dikerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat, penebusan Tuhan Yesus Kristus itu untuk menebus dosa dunia. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi karya penebusan yang dikerjakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus adalah cara Allah untuk memanggil semua manusia ciptaannya supaya kembali kepadanya. Nah, persoalannya, ketika manusia dipanggil oleh Allah lewat karya penebusan yang dikerjakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus, tidak semua manusia mau menerima panggilan itu, saudaraku. Buktinya apa? Tidak semua orang mau percaya kepada Kristus. Tidak semua orang mau menerima Kristus. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 1, kalau kita melihat ayat yang ke-11, dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan katakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudaraku, kita harus melihat kebenaran firman Tuhan ini dari dua sudut pandang. Yang pertama, banyak yang dipanggil artinya di dalam Kristus semua manusia dipanggil untuk kembali kepada Allah. Tetapi persoalannya adalah tidak semua orang mau merespon panggilan itu. Tidak semua orang mau menerima panggilan itu. Artinya ketika kita dipanggil di dalam Kristus, karena penebusan itu dikerjakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus merespon panggilan itu, menerima panggilan itu dengan cara percaya kepada Kristus. Tetapi tidak semua orang mau percaya kepada Kristus. Padahal firman Tuhan katakan apa? Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian kita bisa mengerti bahwa orang-orang yang tidak mau percaya kepada Kristus, orang-orang yang tidak menerima Kristus, itu berarti mereka menolak panggilan Allah.
mereka menolak keselamatan yang Allah berikan di dalam Kristus Yesus. Jadi di sini kita sudah mulai mengerti mengapa firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah orang-orang yang menerima panggilan Kristus, dalam hal ini dapat dikatakan orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah secara otomatis orang-orang ini akan diterima di dalam kerajaan Allah? Ingat, saya katakan di awal, jika firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, maka kita harus melihatnya dari dua sudut pandang. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa tidak semua orang mau menerima panggilan Allah untuk kembali kepadanya. Nah, yang kedua sekarang adalah orang-orang yang telah menerima panggilan Allah, yang telah mengaku percaya kepada Kristus. Apakah mereka akan secara otomatis akan diterima di dalam kerajaan Allah? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan lagi. Kalau tadi kita membaca Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-11, di mana firman Tuhan katakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Lalu kita perhatikan sekarang ayat yang ke-12. Ini adalah tentang orang-orang yang menerima Kristus. Ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara perhatikan baik. Orang-orang yang menerima Kristus atau orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus lewat karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka orang-orang ini dimerdekakan atau dilepaskan atau dibebaskan dari kutuk dosa akibat dari dosa manusia pertama atau akibat dari dosa Adam. Saudara perhatikan itu. Jadi sebagai orang percaya seharusnya kita bersyukur, sebab saat ini kita berada di dalam Kristus. Dan firman Tuhan katakan bahwa orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, persoalannya sekarang adalah ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita harus mengerti bahwa standar hidup sebagai orang percaya, standar hidup sebagai anak-anak Allah, itu adalah hidupnya Kristus. Dan itu wajib. Artinya ketika kita menerima Kristus, kita percaya kepada Kristus, berarti kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Tidak boleh kurang, saudaraku. Ini harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya, hidup sama seperti Kristus hidup. Ini tidak boleh dikurangi, saudaraku. Saudara perhatikan baik, sudah seringkali saya katakan bahwa percaya itu berarti penurutan akan kehendak Allah. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini, Tuhan Yesus Kristus itu hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah Bapa di sorga. Apapun yang dilakukan semua merupakan kehendak Allah Bapa di sorga dan tidak ada yang lain. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya artinya semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika hidup sama seperti manusia, semua itu adalah kehendak Allah Bapa di sorga. Pertanyaannya sekarang adalah,
apakah kita sudah hidup sama seperti Kristus telah hidup? Ingat saya katakan tadi, hidup sama seperti Kristus telah hidup itu adalah wajib. Jadi tidak boleh tidak. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulang sekali lagi pertanyaan ini buat kita semua. Apakah saat ini kita sudah hidup sama seperti Kristus telah hidup? Kalau ternyata kita belum memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus, kita belum menjadi serupa dengan Kristus, itu berarti kita belum menerima Kristus. Itu berarti kita belum percaya kepada Kristus. Sebab jika kita berkata kita percaya kepada Kristus, maka harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah adalah kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang yang kedua ini, kalau dikatakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, kenapa? Karena banyak orang yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, atau yang sudah mengaku menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata pengakuan itu hanya sebatas ucapan dan tidak pernah ditunjukkan dengan tindakan atau perbuatan. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi kalau kita mengaku percaya kepada Kristus tetapi kita tidak hidup sama seperti Kristus hidup, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka percaya kita bukanlah percaya yang benar. Dengan kata lain, itu juga berarti kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan itu juga berarti pada akhirnya kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Sebab sedikit orang yang dipilih atau yang dilayakkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini adalah orang-orang yang mengaku percaya, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di sepanjang hari-hari hidup mereka, orang-orang yang menerima dengan benar, percaya dengan benar, mereka akan hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu hidup untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran Allah. Ingat, firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, kalau kita membaca ayat yang ketujuh, dikatakan begini, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara perhatikan itu. Jadi kita ditebus di dalam Kristus Yesus supaya kita kembali kepada Allah, lalu hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan Allah. Barulah kita bisa dipandang berkenan kepada Allah dan kita bisa kembali menjadi milik Allah. Atau dengan kata lain, kalau kita hidup melakukan kehendak Allah, barulah kita bisa menjadi sedikit orang yang pada akhirnya dipilih untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Itulah kenapa kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-9, Rasul Paulus berkata begini, saudaraku, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara, jadi dengan kata lain, untuk menjadi berkenan kepada Allah Bapa di sorga itu bukan tanpa usaha, harus ada usaha. Firman Tuhan katakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kegentaran ini juga yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Sebab kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain,
jangan aku sendiri ditolak. Saudara, saya berharap kebenaran firman Tuhan ini benar-benar menyadarkan kita semua untuk menjaga hidup kita supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kita terus hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya pada akhirnya kita bisa menjadi bagian dari sedikit orang yang dipilih untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah disadarkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Mari saat ini kita arahkan hati kita tertuju kepada Bapa di sorga. Kita mengangkat tangan di hadapan Bapa, tandanya kita menyerah di dalam tangan Bapa. Dan percayalah, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan. Orang yang mengangkat tangan di hadapan Bapa, tandanya mau menyerah di dalam tangan Bapa. Percayalah, Bapa akan berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Turunlah atas kehidupan kami semua segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya menyertai langkah kehidupan kami, menuntun langkah kehidupan kami, dan memberkati kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya.